Gini. Eh, Coba satu kan sering ya teman-teman dari sebelah itu mengatakan bahwa bid'ah itu dibagi dua, ada bid'ah diniyah wa dunyawiyah. Yang saya pertanyakan, yang saya ingin tanyakan adalah ulama siapa yang membagi bid'ah itu secara soreh ya di kaul mereka mengatakan bid'ah itu ada dua, dunyawiyah dan diniyah, itu satu. Nah kemudian yang kedua, bid'ah lughah itu takrifnya apa? Kalau kita bawa ke mana ini? Ke Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al Asqalani atau banyak Ustaz? Tafadhol, bebas. Banyak. Tafadhol, bebas. Pilih kalau satu Ustaz aja. mau saya bacakan semua. Kalau Ustaz satu mau. aja. Satu aja itu paling masyhur Ustaz. Dari sisi lugo yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, kemudian dalam kitab Fathul Mubin Syarah Arba'in An-Nawawiyah, beliau juga sampaikan di situ Ustaz. Kalau antum sudah baca itu mungkin antum lebih paham dari saya masalah itu. Jadi kalau kita ke Imam Syafi'i Ustaz, definisi bid'ah secara lugu itu banyak sekali. Dari termasuk imam-imam yang dari sisi lugo. Tunggu dulu ya, saya baca supaya gini aja Tat. Mungkin jenengan simpulkan dulu. Bid'ah lughah itu menurut pemahaman saya begini nanti terus baca ibaratnya begitu. Menurut yang antum paham, bid'ah lughah itu apa? Kalau kita ke lugo Ustaz, sebagaimana tadi kalau kita ke Al-Iz Ibnu Abdus Salam, beliau mengatakan fi'lu malam yu'had fi ahdi Nabi SAW atau fi asyri Rasulullah SAW, yaitu sesuatu tidak ada di zaman Nabi. Dan itu secara general, artinya apa saja yang tidak ada di zaman Nabi itu dari sisi lugo Ustaz. Yang saya pahami ya. Dari sisi lugo. Iya, dari sisi lugo. Nanti kita bawakan lagi yang lain Ustaz. Ini kan satu pendapat yang dibawakan oleh Imam. Berarti bid'ah kan biasanya kan begini ya, al bid'atu lughatan ma umila ala ghairi misalin sabik. Iya. Kan begitu. Termasuk itu Ustaz, termasuk itu. Artinya bahwa bid'ah itu secara bahasa, secara konteks bahasa itu adalah perbuatan yang di situ tidak ada contoh sebelumnya. Iya, betul. Ya kan begitu. Tidak ada contoh sebelumnya. Nah, itu boleh ya? Bid'ah seperti itu boleh? Kalau secara lugu Ustaz, kan dia umum, mau agama mau dunia boleh. Tidak dibatasi. Nah, ya boleh. Boleh. Nah, boleh. Iya, boleh. Nah, terus yang nggak boleh yang bagaimana? Yang tidak boleh itu ketika Imam Nawawi membawakan wahiyya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin, itu Ustaz. Batasannya di situ. Ketika dia bilang secara syar'i, ini kan sudah masuk ke syar'i, beliau menyebutkan. Maka beliau mengatakan secara syar'i dia terbagi dua, ila hasanatin wa qabihatin. Dan dia mencontohkan dalam At-Tibyan, beliau mengatakan al bid'atu hasanah itu dalam At-Tibyan bahwa memberi baris, memberi titik. Dan itu gini Pak, gini Tat. Nanti kalau kita ngambil contoh bid'ah itu nanti akan sangat banyak sekali ya. Dan itu tidak hanya dalam hal memberi titik dan baris, tetapi sampai dalam hal ibadah. Tetapi dalam sampai hal ibadah. Iya, cocok. Nah, artinya begini, bahwa contoh itu bukan takrif ya. Contoh itu bukan takrif, tapi hanya bagian, itu hanya bagian. Betul. Takrif dan contoh itu hal yang berbeda. Iya, betul. Nah, sebenarnya begini, ada dua kan tadi yang ingin saya itu perjelas dari teman-teman yang sering mengatakan bahwa bid'ah itu ada dunia dan ada syar'i. Seakan-akan kalau dunia itu mutlak boleh, kalau syar'i mutlak gak boleh. Nah, sebenarnya siapa tuh yang mengatakan begitu, siapa? Begini Ustaz, ini masalahnya ketika takrif itu dibawa ke dalam hal itu, sebenarnya itu ada rinciannya Ustaz. Karena ketika Nabi mengatakan ya kan waktu itu terjadi sesuatu yang gini Tat. Saya enggak tanya hadisnya. Ya, Ustaz, kan gini, antum alamu bi umuri dunya, kan begitu kan? Bukan itu Ustaz, bukan.
bukan itu. Bukan itu. Di sini Ustaz, al-umuru al-muhdasat. Di situ kan al-umuru al-muhdasat. Kan wa iyyakum itu kan Nabi bikin begitu, wa iyyakum wal muhdasatil bid'ah wal muhdasat. Itu kan al-muhdasat Ustaz. Itu apakah diniyah atau duniawiyah? Di situ. Wa Nah, iyyakum iya. wal muhdasat. Itu muhdasatnya itu kan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru ini bisa dunia, bisa agama. Makanya Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, wah kullu bid'atin dolalah, wah kullu dolalatin pinar. Maksudnya dia syai'ah di situ. Dan itu secara syar'i. Makanya tidak disebutkan kullu bid'atin sayyi'atin, tidak perlu disebutkan itu karena kalau masuk dalam agama, maka itu tidak boleh dari sisi syar'i itu. Makanya di situ dirinci Ustadz oleh para ulama. Dan itu sebagaimana contohnya dalam Al-Qur'an. Kullu safinatin ghasba itu. Makanya kata-kata kulu itu perlu dirinci, ada yang dibawa ke umum, ada yang dibawa ke khusus. Sehingganya perlu dirinci karena Al-Qur'an membawakan ada yang kulu itu bermakna secara umum, ada yang kulu bermakna sebagian. Makanya ketika kulu bid'atin dolala, maksudnya kulu bid'atin sayyi'atin dalam agama. Karena Gini, Tat. Pertanyaan saya simpel. Iya. Sampai terlalu panjang menjelaskannya. Begini loh, pertanyaan saya, ulama siapa yang membagi bid'ah itu ada dunia dan ada agama? Tidak ada yang membagi seperti itu, Ustaz. Saya juga gak ada. Soalnya teman-teman Wahabi itu sering bilang begitu. Justru itu yang perlu kita jelasin, Ustaz. Makanya saya ini berusaha untuk memahamkan masalah itu, karena bid'ah dunia dan agama itu sebenarnya kalau kita membahas secara itu, memang tidak ada ulama yang merinci seperti itu, apalagi sampai mengatakan ini duniawiyah ini. Akhirnya HP itu bid'ah, tidak ada zaman Nabi, cocok. Kemudian hal-hal yang bersangkutan dengan misalnya tadi memberi baris, itu juga bid'ah. Kalau begitu, tapi bid'ah hasanah karena masuk perkara agama. Misalnya baca Quran di kuburan, itu kan tidak ada zaman Nabi. Nabi tidak pernah membaca karena belum ada Al-Quran di tadwin. Makanya itu kata Imam Nawawi itu boleh. Dan itu hasanah kalau dihatamkan 30 juz. Wah, bayangkan itu. Kenapa? Karena tidak ada walaupun itu secara syar'i dibolehkan. Karena itu khilafiyah dalam kalangan mazhab. Nah, itu Ustaz yang begitu-begitu itu mereka menganggap bahwa itu tidak boleh, makanya ada sebagian orang yang khilafiyah maksudnya khilafiyah antara siapa dan siapa mengenai bacaan Quran kan di kuburan. Bacaan Al-Quran dari Syafi'iyah mereka membolehkan, Ustaz. Imam Nawawi bahkan menghatamkan 30 juz itu hasan, kata beliau. Yang nggak membolehkan siapa? Yang nggak membolehkan itu ulama yang lain, misalnya dari Hambali, Ustaz. Siapa? Dari Hambali siapa? Terutama dari Hambali ini sebagian mutaakhirin ya, yang mereka tidak membolehkan. Kalau Imam, saya lupa ya, Imam Al-Buti atau siapa ini yang membolehkan dari kalangan Hambali. Ya, beliau membolehkan itu. Banyak Hambali yang membolehkan. Hambali yang nggak bolehkan Wahabi. Ya. Tunggu dulu Ustaz, jangan dulu dipotong. Artinya jangan dulu bawa ke Wahabi, Ustaz. Artinya kita ini membahas secara ilmu saja dulu supaya artinya tidak ada kesan bahwa ini kita membahas Wahabi dan ini Ustaz. Ini saya selalu menghindari. Supaya artinya kita mendahulukan ini referensi dan ilmu Ustaz, supaya enak ini. Karena masalah ini Ustaz, betul ini saya secara jujur memang agak krusial masalah ini, sehingga tadi yang antum bahasakan itu bid'ah duniawiyah dan bid'ah agama itu agak sulit memang. Ketika diarahkan ke sana sulit untuk mencari mendefinisikan itu, karena namanya dunia ini pasti kita akan berhubungan dengan itu, sehingganya kalau kita bawa ke situ agak sulit. Saya sendiri mengaku itu. Saya belum dapat ulama yang membagi secara rinci kemudian menjelaskan dengan rinci seperti itu. Yang saya dapat itu dari sisi syar'i dan lugawiyah, karena pembahasan ilmu itu dimulai dari hakikatul syariah, hakikatul lugawiyah atau hakikatul lugawiyah, hakikatul syariah, hakikatul urfiyah. 3 itu Ustaz. Dan ada yang mengatakan hakikatul majaz ya, kalau saya tidak salah itu majaz, dibawa ke majaz. Jadi itu Ustaz. Artinya dalam hal ini kita kembalikan kepada bid'ah Ustaz secara lugo. Saya lebih ke pembahasan Imam Nawawi kemudian dengan takrif lugawiyah yang disampaikan oleh Syafi'iyah Ustaz. Dan itu begini. Gini Tat, jenengan boleh tanya ke saya. Kalau saya sama jenengan nggak tanya ke saya akan tanya ke jenengan.
Gini, Ya. berarti jenengan sepakat nggih bahwa bid'ah itu ada dua, ada hasanah dolalah. Sepakat nggak? Saya bukan tidak sepakat dengan itu, Ustaz. Saya sudah Oh, meneliti tentang kajian Syafi'iyah itu membagi hasanah sayyi'ah, dan itu dimulai dari Imam Asy-Syafi'i, dan itu konsep beliau dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi. Tapi dalam hal ini saya ingin memberi pembatasan dengan hal-hal yang dianggap hasanah itu dan sayyi'ah. Seakan-akan oke. itu yang saya Ustaz, mau bahas. Oke, berarti secara garis besar sepakat, tapi nanti ada Bagus. tanda kutip, begitu kan? Iya, tanda kutipnya itu seperti Oke. tadi itu, dirinci. Oke. Ya. Pembatasannya bagaimana? Pembatasannya Ustadz ketika Imam Nawawi merinci pembahasan bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah. Dan itu beliau sampaikan yang terkait dengan ibadah. Tapi kalau kita masuk kepada perkara ijtihadiyah, sebagaimana tadi baca Quran di kuburan, beliau membolehkan, mensunahkan ya, yustahab. Bahkan perkataan Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, uhibbu lau quri'ah indal qabri, ya. Wadu'iya lil maiti. Itu kan perkataan Imam Asy-Syafi'i. Saya sangat suka. Walaupun dalam mazhab yang masyhur beliau mengatakan tidak sampai la yasilu sawabu. Ya, tapi dalam hal ini beliau membolehkan membaca Al-Qur'an di kuburan, tidak melarang. Nah, dalam hal itu perlu dirinci, tapi dalam hal yang lain Ustaz, ketika kita berbicara bidah hasanah, maka ini perlu rincian dari masing-masing tokoh yang kita sampaikan. Saya Ustaz sampai sekarang, mungkin saya bertanya sama antum. Apakah Oke. pernah antum mendapatkan qaul Imam An-Nawawi yang sorry ya, yang mengatakan Maulid Nabi itu sebagai bid'ah hasanah? Kalau dari gurunya iya, saya sepakat, Abu Sama. Tapi kalau Imam Nawawi saya belum dapat. Makanya saya minta referensi ini, kalau antum bisa datangkan referensi yang qaul sorry bahwa Imam Nawawi membolehkan Maulid Nabi secara sorry, dan beliau mengatakan Maulid Nabi karena bid'atan hasanah sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan. Silakan Ustaz kalau Jadi begini. Kalau kalau ungkapan yang sore itu kan beberapa ulama memang mengatakan sore bid'ah hasanah ya, seperti Imam Asyuyuti, kemudian Imam Hajar Al-Asqalani dan lain sebagainya, dan banyak ulama-ulama yang lain. Nah, tapi begini, yang pasti bahwa tidak ada qaul dari Imam Nawawi yang ingkar, yang mengingkari, atau di situ berkomentar mengenai tercelanya tradisi Maulid. Iya, betul. Ya, artinya beliau tidak ingkar. Artinya kita sepakat secara sorry tidak ada, tapi tidak mengingkari. Itu aja mungkin. Gimana? Ya. Oke, kalau begitu aman ya. Saya berarti sudah dapat jawaban. Berarti memang dari sisi qaulus sorry dari Imam An-Nawawi secara sorry bahwa beliau, kalau gurunya saya sepakat Ustadz. Makanya saya bertanya apakah Imam Nawawi ini mengikuti gurunya Abu Sama atau tidak. Dalam hal ini kan ijtihad bisa berbeda. Tapi mungkin ada isyarat dari beliau juga membolehkan bidah. Tapi secara konsep, kalau itu dianggap bidah hasanah, maka beliau masuk dalam hal ini. Cuma qaulus sorry-nya ini yang saya masih pertanyakan apakah ada atau tidak. Kalau tidak ada ya saya masih berhusnuzon beliau membolehkan secara konsep. Tapi secara qaulus sorry itu masih saya belum, tapi tidak ya banyak cocok. Banyak sekali hal-hal yang di situ itu dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu, yang di situ dari sekian ulama ini juga tidak berkomentar, artinya tidak memberi tanggapan. Nah, tidak memberi tanggapan itu berarti kesimpulannya kan tidak melarang. Ya, karena konsepnya para ulama itu kalau sekira, apalagi ulama-ulama yang produktif ya, kalau sekira itu ada yang keliru, pasti mereka akan membantah dan mereka akan meluruskan. Tapi kalau sekiranya itu sudah benar, kemudian sesuai konsep, tidak ada yang dilanggar di dalamnya, ya ada yang mengomentari, ada yang tidak. Semisal contohnya adalah tawasul yang dilakukan dulu oleh para sahabat, kemudian dilakukan oleh para ulama-ulama salaf. Ya tidak semualah mengomentari, tapi tidak ada yang ingkar, gitu. Tidak ada yang ingkar.
Nah, tidak ingkarnya inilah ini menjadi ya kalau anu ijma sukuti. Iya, betul. Sudah tidak perlu dianu lah begitu. Sudah tidak perlu dikomentari lah. Iya. Ya mereka sama lah kayak bareng. ya sama kayak semisal begini. Maulid ini kan sudah terlaku di kalangan kita. Iya, betul. Nah, apakah semua ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang di situ rajin menulis, mereka mengatakan bahwa maulid adalah bid'ah hasanah? Ya tidak semuanya mengatakan begitu, tapi mereka juga melakukan dan tidak ingkar gitu loh. Ya sama kayak begitu. Betul. Iya, memang anu ya Ustadz, dalam hal ini memang kita perlu merinci mungkin hal-hal yang kurang tegas dalam hal itu. Memang dari sisi konsep saya setuju, kita sepakat masalah itu. Cuma karena kita ini membahas kepada tokoh-tokoh yang membawa itu, berarti memang ada khilafiyah di sana. Dan saya sepakat kalau maulid Nabi itu dianggap bid'ah hasanah, sebagaimana ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani, kana bid'atan hasanatan. Beliau mengatakan kanat bid'atan hasanatan. Dan itu luar biasa. Dan saya menilai dari sisi Imam Asy-Syatibi, beliau mengatakan bid'ah itu kan dari dua definisi, kemudian beliau membagi dua, hakikiyah dan idofiyah. Dari sisi hakikiyah sepakat, yang tidak ada asal berarti itu bid'ah, karena tidak ada asal dalam syariat. Tapi kalau ada asal dan itu dibawa ke dalil umum, ini yang diperselisihkan. Dan Imam Asy-Syatibi memang berselisih dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam hal bid'ah hasanah ini, bid'ah maulid ini, dalam hal maulid ya. Beliau dari sisi Imam Asy-Syatibi memang agak ketat ya, dan beliau punya kaidah ya untuk mengatakan itu. Sehingganya beliau mengatakan begini dalam kaidah beliau ini. Asy-Syatibi qala fi ma'radi dzikrihi lil bid'atil munkar. Ada beliau punya bahasa ini dalam kitab beliau Al-I'tisam. Beliau mengatakan bid'ah munkar itu kaidahnya adalah iltizamul kaifiyat wal hayat al muayyanah ka dzikri bi hayatil istima'i ala sautin wahidin wa ittikhadhu yaumi wiladatin nabi sallallahu aidan wa ma asbaha dzalika. Ini Ustaz, memang beliau secara konsep membatasi, memang dari sisi konsep ya. Beliau berbeda dengan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi inilah khilafiyah yang terjadi. Hanya saja kalau kita bawa ke konten hari ini, maka bukan lagi dari sisi masalah konsepnya ini, tapi dari sisi konten. Karena ulama-ulama Syafi'iyah yang ke belakang itu membolehkan, terutama Kiai Hasyim Al-Asy'ari, beliau membolehkan, tapi dengan bermacam syarat yang beliau bolehkan, tidak ada ikhtilat dan seterusnya. Tapi boleh secara konsep, tapi dibatasi dengan syarat itu tadi. Karena dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat itu, liman yasna al-maulid bin munkarat itu, beliau menyampaikan memang ada yang harus perlu diperbaiki di situ, di zaman itu ya, di zaman itu. Mungkin di zaman kita lebih banyak lagi, dan saya yakin ustadz-ustadz yang punya ilmu tidak mungkin mereka mengingkari hal-hal yang dipatwakan oleh Imam Hasyim Asy'ari ini, karena mereka kan sudah tahu dan sudah baca kitabnya. Adapun kalau orang-orang yang melakukan di luar itu, berarti memang mereka mungkin tidak mengikuti fatwa beliau, dan mungkin juga bukan dari golongan yang betul-betul mengikuti beliau. Sehingganya di sini mungkin tidak boleh disapu rata, karena kebanyakan orang mengatakan maulid itu secara mutlak tidak boleh, padahal tidak. Ulama itu membolehkan tapi dengan berbagai macam rincian. Makanya saya lebih cocok kalau yang mengerjakan maulid itu dari kalangan orang-orang berilmu, dan di situ dibawakan kajian, kemudian sedekah, kemudian ada salawat, dan itu dibawakan dengan penuh dengan ta'zim, artinya di situ pengagungan kepada Nabi SAW. Dan itu disepakati oleh Ustadz Salafi juga, Ustadz. Mereka buat kajian itu dari sisi judul, mungkin tidak membuat judul bermaulid, tapi dengan gaya bahasa yang berbeda, mungkin meneladani sunnah Nabi SAW dan seterusnya. Itu di bulan maulid juga, di bulan ini. Dan itu dianggap menghidupkan momen maulid, artinya menghidupkan momen Rabiul Awal ini, karena sudah menjadi tradisi bahwa itu adalah tradisinya orang maulid di zaman itu atau di zaman ini. Makanya sepakat sebenarnya kita sama-sama itu, Ustaz, bahwa itu dihidupkan
dengan cara menghidupkan momen tadi, sehingganya yang kelihatan itu memang tidak ada lagi istilahnya oh itu bid'ah mungkar atau bid'ah dolalah, tidak, bukan seperti itu, karena yang dilihat kontennya bagaimana di situ, karena sistemnya kajian, sementara kajian itu kan dalil umum, kita menggunakan dalil umum menuntut ilmu. Nah, begitu Ustaz. Begitu dari saya Ustaz. Mungkin saya Ya, bicara ya, sekarang ya, antum ya. yang bicara. Fadol. Oke, jadi begini Tat. Satu kalau melihat judulnya antum ini sunnah dan bid'ahnya Umar ini ya. Jadi begini, yang mengutip perkataan Sayyidina Umar dalam hal ketika membahas bid'ah ini kan ulama-ulama terdahulu ya. Iya, betul. Seperti contoh lah Imam Ad-Dhahabi. Ya, di Sir A'lam min Nubala ini ya. Ini beliau kan muridnya Ibnu Taimiyah ini. Nah, itu mengatakan begini. Ketika mengutip perkataan Imam Syafi'i, al-muhdatsatu minal umur durbani. Ini sudah masyhur ya, ma uhdisa yukhalifu kitaban au sunnatan au asaran au ijma'an fahadhil bid'ah dolalah. Wa ma uhdisa minal khair la khilafa fi wahidin min hadza fahadi muhdatsan ghairu matmumah. Qad qala Umar fi qiyami Ramadan nikmatil bid'atu hadhihi, yakni annaha muhdatsatun lam takun. Kan begitu. Bahwa yang mengutip perkataan Sayyidina Umar mengenai pembahasan bid'ah itu sudah banyak dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Sehingga apa? Sehingga memang perkataan Sayyidina Umar ini menjadi dalil, salah satu dalil diperbolehkannya bid'ah atau dibaginya bid'ah menjadi hasanah dan dolalah, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat perkataan Imam Syafi'i dan kemudian perkataan imam-imam lain, bahkan 4 madhab, bahkan ulama lintas madhab ya, poinnya itu cuma begini poinnya. Pokoknya setiap sesuatu, setiap pekerjaan yang di situ itu menyocoki Al-Quran, Sunnah, Asar, Ijma', ya itu bagus. Sesuatu yang baru, ya sekali lagi sesuatu yang baru, yang yuwafiku, kalau bahasa kan begitu, atau la khilafa fihi liwahidin min hada, dari kitab, Sunnah, Asarun, Ijma', itu adalah hasanah atau ghairu matmumah. Nah, ketika sesuatu yang baru itu yukhalifu kitaban au sunatan au asarun au ijma'an, di situ itu menyelisihi Al-Qur'an, Sunnah, Asar dan Ijma', maka di situ itu bid'ah dolalah. Yang secara konsep di sini bisa difahami bahwa memang pembagian bid'ah menjadi 2 ini, ada yang baik dan buruk. Itu bukan memandang dari apakah ini yang dikerjakan ibadah atau bukan ibadah, bukan memandang itunya. Ibadah pun kalau itu tetap mencocoki kitab, Sunnah, Asar, Ijma', ya ghairu matmumah. Dunia pun kalau di situ yukhalifu kitaban au sunnatan au asaran au ijma'an, ya matmumah, dolalah, sehingga tidak ada perincian bahwa kalau bid'ah yang hasanah ini tidak bisa diberlakukan dalam hal ibadah semisal. Itu terlalu sempit. Karena apa? Karena seambrek contoh bid'ah hasanah yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu itu, dan wilayahnya itu adalah wilayah ibadah. Itu adalah wilayah ibadah. Nah, itu yang pengen saya tekankan lah begitu. Terus saya sendiri juga masih belum paham ya, artinya antum ini membuat judul sunnah dan bid'ah ala Sayyidina Umar ini maksudnya gimana, terus dalam rangka ngerot siapa.
atau dalam rangka itu membantah siapa, terus yang persoalan apa, saya kurang paham juga. Nah, Bukan tapi membantah, beberapa bukan kali, membantah, bukan membantah, iya, tapi hanya oke, ingin oke, memperjelas kalau, tentang istihad Umar. Ini saya perlu bawa ke hmm, ranah itu. Kenapa ketika Umar beristihad itu bukan bid'ah? Karena masalah istihad itu ulama saja ketika beristihad kemudian keliru itu tidak dianggap bid'ah kecuali memang disepakati. Sementara enggak, Umar ini gini, ketika antum mengatakan bukan bid'ah ini apa? Apa maksudnya? itu Ustaz, ketika dia dianggap bid'ah secara syar'i itu bukan bid'ah secara syar'i. Karena para ulama Syafi'iyah mengatakan itu bid'ah lugawiyah, Ustaz. Di situ yang saya perlu pertegas dan itu Ya, kalamnya Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan itu lahu aslun. Karena sholat berjamaah tarawih atau qiyamul lail itu ada asalnya. Dan itu dicontohkan oleh Nabi dan pernah Nabi kerjakan sebanyak 3 malam. Makanya itu bukan bid'ah dari sisi syar'i karena syariatnya sudah ada di zaman Nabi. Sehingganya itu dari sisi itu tidak ada masalah itu. Dari sisi jumlah ini mengumpulkan kemudian menjadikan satu imam, ini yang tidak ada di zaman Nabi. Karena Umar yang mengumpulkan. Dan saya sudah baca tadi riwayat, ada yang mengatakan 20 tambah 3, ada yang mengatakan 8 tambah 3, jadi 11 rakaat. Jadi mereka mengerjakan di zaman Umar dengan Imam Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Dan itu ijma kata para ulama, yaitu Syihabuddin Al-Qastolani dalam kitab. sebenarnya loh Tat, sebenarnya itu pemahaman antum ya sama loh dengan pemahaman kami. Ya memang begitu. Apa maksudnya Sayyidina Umar itu adalah bid'ah lugawiyah. Ya itu sudah sama kok. Makanya saya sepakati. Dan kami selama ini kami memahaminya ya kayak begitu itu. Iya, maksudnya begini Ustaz. Ada yang kemudian mereka maksudnya begini, bahasanya mereka itu seakan-akan Umar ini melakukan bid'ah dari sisi syar'i itu, kan mereka menganggap bahwasanya ini dari sisi syar'i. Dari sisi syar'i itu perlu dirinci. Dari sisi syar'i ini ketika dia menambah 30 malam, memang itu dari sisi syar'i, tapi itu bukan bid'ah namanya. Maksudnya dari sisi syar'i dia bahasa seakan-akan ini loh, siapa yang berpaham kayak begitu itu siapa itu loh. Artinya bukan antum lah. Artinya bukan antum Ustaz. Ini orang lain yang mereka menganggap bahwa itu bahasanya, bahwa itu Umar melakukan itu bahasanya nikmatil bid'atu hadhihi, itu seakan-akan mengatakan bahwa itu bid'ah secara syar'i Ustaz. Makanya harus dirinci. Jadi begini ya. Hanya ingin rincian seperti itu. Jadi begini Tat. Jadi begini, intinya begini, Aswaja itu selama ini kan sebenarnya hanya ngerot Wahabi. Ini terus terang ya, terus terang kami. Jangan bahas dulu Aswaja, saya khawatir nanti saya biar Wahabi. Ini biar clear. Enggak, saya enggak anu antum. Oke. Antum. Ya, Kenapa kok begitu? Karena memang Wahabi ini itu bahasanya memang menolak bid'ah, pembagian bid'ah itu secara mutlak. Betul. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Itu sudah masyhur itu, betul. Iya, seperti Utsaimin itu mengatakan kan begitu. Iya, bahwa tidak sah membagi bid'ah itu menjadi 2, 3, 5. Betul. Abadan. Betul. Iya, abadan. Mereka mengatakan begitu. Ya, kita tahulah ada ceramah-ceramahnya itu kan kayak begitu itu. Nah, sehingga apa? Sehingga ya kami tidak salah juga mengatakan bahwa ini lo lihat perkataan Sayyidina Umar nikmatil bid'atu hadihi. Iya, betul. Ya, ini adalah salah satu dalil bahwa ada bid'ah yang baik itu ada. Nikmat ini kan baik no maksudnya. Nah, secara teks, secara lughah, nikmatil bid'atu hadihi ini kan sangat sore sekali. Sayyidina Umar mengatakan bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik, walaupun dalam konteks kemudian para ulama menafsiri yang dimaksud Sayyidina Umar di sini adalah bid'ah lughawiyah. Iya, kita sepakat. Karena kita sendiri juga selama ini juga begitu.
Iya. Bid'ah yang kami lakukan itu semuanya mustanadun minasyar'i. La yukhalifu kitaban au sunatan au asron ijma'an. Kami juga tidak sepakat kalau ada yang khilaf, yang yukhalifu kitaban au sunatan au asron ijma'an, yaitu dolalah. Iya, bukan berarti kami tidak menganggap bukan berarti kami menganggap tidak ada bid'ah dolalah, ya banyak bid'ah dolalah banyak. Tapi bahwa dalam konteks selama ini yang kami lakukan itu asyawadul a'dom dari min akabiril ulama itu mengatakan bahwa ini bid'ah hasanah, nah itu disesat-sesatkan sama teman sebelah lah. Itu yang kami luruskan itu sebenarnya, bukan Betul. masalah yang Siap. iya. Saya sepakat kalau gitu. Siap, Ustaz. Jadi Nah, untuk saya sepakat juga gini, kami tidak menafikan ya terkait sholat rogoib ini adalah kalau memang di situ itu sholat rogoib, rogoib yang artinya Rabu terakhir di bulan Rajab dengan niat kayak begitu, iya. ya kami sama mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami, yaitu bid'ah mungkaroh. Betul. Tapi bahwa kalau aswaja ini kan tidak gini ya, tidak prematur lah, artinya tidak gegabah dalam menyikapi permasalahan yang ada. Iya. Karena apa? Karena sholat di waktu Rebu terakhir itu sebenarnya bisa jadi itu sholat yang diperbolehkan. Contoh dengan niat sholat sunnah mutlak. Iya, betul. Iya. Makanya kalau di sarang itu Mbah Mbah Mun ya, Mbah Mun itu kalau ketika memimpin Mbah Maimun Zubair itu itu kalau memimpin sholat rogoib itu beliau mengatakan begini, niatnya sholat sunnah mutlak, dibegitukan santri ya. Ini niatnya sholat sunnah mutlak. Berarti ya Ustadz ya, ada bimbingan langsung ya beliau. Artinya iya itu sudah sering kok dibasul masailkan di NU, sudah itu sering dibahas itu di tingkat cabang, di tingkat kecamatan itu sering dipertanyakan, dan kami selalu mengatakan begitu. Itu niatnya adalah sholat sunnah mutlak. Niatnya sholat sunnah mutlak. Iya, niatnya sholat sunat mutlak. Iya. Jangan niat yang lain, karena karena kan kalau sholat itu kan ya sudah ada aturan mainnya, tidak boleh ibadah mahdo ya. Ibadah mahdo ya. Ya ibadah mahdo lah. Dibenarkan ketika kita membuat sholat baru yang tidak ada contohnya dari Nabi, kan begitu. Berarti Ustaz ya, ada memang putusannya seperti itu ya. Maksudnya dalam hal ini sholat rogoib dia harus dirubah niat ke sholat mutlak supaya di hasil basul masail NU begitu. Itu basul masail yang yang sudah terbit atau yang kapan Ustaz supaya bisa dibeli? Ya sampai cek aja lah di NU online, di PIS KTB, ya di PIS KTB itu banyak kok diulas di situ. Ada saya punya tapi mungkin yang bedain nanti saya cek. Saya kalau saya cek ini kan kelamaan saya kalau harus ngecek sekarang ya. Iya, enggak apa Ustaz, nantilah. Iya, tapi itu sudah clear, itu sudah sering dibahas. Sudah putus ya, alhamdulillah kalau begitu. Berarti ada. Iya, itu. Ada nanti kalau ada yang bertanya sama saya sampaikan begitu. Ternyata di kalangan dalam tanda kutip ya, ada sudah begini putusannya, supaya kalau saya membahas masalah ini lagi bisa diarahkan ke situ, ke fatwa itu, supaya jangan ada klaim nanti lain-lain klaimnya mereka. Begitu Ustaz, itu maksud saya. Artinya saya tidak ingin menggiring sesuatu yang dipatkan ulama kemudian dibawa ke zaman kita ini. Artinya dalam konsep Imam Nawawi saja ini tidak ada hubungannya dengan ini dan itu di sini. Maksudnya begitu, saya tidak seperti itu Ustaz. Mohon maaf ini Ustaz. Saya tidak seperti itu. Begitu Ustaz. Ya kalau kiai-kiai kita itu ya macam-macam lah. Kadang ada yang diarahkan ke niat sholat hajat, ada sholat sunnah mutlak.
Kalau ini Ustadz, Ya, ini yes. yang kemarin ini yang Wakasan ya, yang sholat anu ini penolak bala. Apakah masih anu Ya itu? itu kan, Masih ada tradisi atau sudah ada ini ya itu fatwa kan rogoib terbaru? itu. Ya itu kan, ya Oh, Rebo Kasan itu ya Wakasan. ya itu sholat Oh, rogoib itu yang dibahas oh di, itu ya. iya yang Oh dibahas begitu ya. di, Bahas soal hmm, itu. ya Imam Ibnu Hajar. Saya kira agak Hmm. berbeda ya. Memang sama ya Ustadz anunya ya. Pelaksanaannya juga anu ya, mirip-mirip atau gimana itu yang Robo menolak bala itu? I, jadi kan begini toh, jadi kan Iya begini. bagaimana? Eh, dulu itu kan kita tidak mengingkari ya, ada ulama-ulama yang ahli kasyaf. Ada Mm-mm. ulama-ulama yang ahli kasyaf bahwa Rebo terakhir bulan Safar itu kan memang uh, semacam ada balak lah, diturunkan balak. Di mana hari diturunkan balak. Iya. Nah, terus kemudian para ulama itu menganjurkan di hari itu dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Kan begitu. Konsep awalnya sebenarnya begitu. Bahwa di hari-hari tertentu kita itu memang ya tidak apa-apa kan, ya memperbanyak ibadah kan ya baik lah. Misal wirid, sedekah apa, apalagi melihat hadis-hadis umum as-shadaqatu lidaf'il bala. Kemudian bagaimana Imam Nawawi berpendapat juga kalau setiap bagi siapa saja ada itu di adkar itu kayak yang punya hajat apa tertentu itu maka perbanyak sedekah dan lain sebagainya. Kan begitu konsepnya. Nah kemudian ada para ulama itu yang membuatkan konsep sholat sunnah sekian gitu, nanti wiridnya sekian. Terus ya itu dipercayai bahwa konsep-konsep itu bukan dari Nabi, itu memang dari Imam A begitu. Hanya sebatas Istihad ya. Hanya sebatas apa ya? Iya. Tidak dalam rangka bahwa oh ini tuntunan dari Nabi kayak begitu. Tidak ada kok, kami yang mempercayai bahwa itu dari Nabi, nggak ada. Iya betul. Bahwa itu memang memang istihadnya para ulama, istihadnya para ulama. Ya kayak semisal lah dulu itu kayak Imam Malik, empat madhab ya, yang merutin. Kalau Imam Malik itu yang merutinkan setiap malam sholat 800 rakaat semisal, itu dirutinkan tiap malam. Nah itu kan juga bagian dari istihad para ulama terdahulu. Kemudian Imam Syafi'i mengarang sholawat itu tidak ada dengan redaksi yang tidak ada di zaman Nabi. Nah itu kan juga bagian dari istihad para ulama. Kemudian kemudian siapa itu Ibnu Abbas itu mengarang talbiyah, yang talbiyah itu pernah diajarkan Nabi ya. Itu kan kayak begitu-begitu kan, banyaklah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu. Istilahnya Ustadz, dia lahu aslun. Kalau lahu aslun berarti kita sepakat Ustadz. Artinya dia ada asalnya dalam syariat. Hanya saja mukoyatnya ini yang perlu dirinci. Makanya dalam hal ini makanya saya sepakat itu. Nah, kalau kita lihat dari sisi umum, iya, tapi mukoyatnya ini kemudian yang perlu dirinci lebih baik supaya jangan sampai ada anggapan berarti semua yang dianggap bid'ah hasanah berarti boleh kita lakukan, dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip masalahnya itu yang perlu dipertegas, karena ada ya dalam kutip sebagian orang yang mungkin bukan pembelajar menganggap seperti itu, sehingga seakan-akan pokoknya dilakukan saja karena ada asalnya. Ada asalnya. Nah, itu Ustadz yang begitu saya ingin dari perkataan Imam Nawawi. Iya, kan begini toh, teman-teman itu kan teman-teman sebelah ya, itu kan sering bilang begini. Coba kalau perbuatan ini atau amalan ini kalau ada dalilnya mana, bawakan dalil kepada saya. Intinya kan begini, intinya bahwa setiap amalan kita itu kan harus berlandaskan dalil. Iya, betul. Oke, sepakat kan bahwa setiap amalan kita itu harus berlandaskan dalil, kan sepakat ya? Iya. Nah, cuman bahwa mahwa dalil. Apa itu dalil? Itu kan juga harus dipahami secara utuh. Sebenarnya apa sih dalil itu?
dalil itu Al-Qur'an semisal ya, itu bukan takrif dari dalil. Dalil Iya, iya. itu hadis, itu bukan takrif dari dalil. Iya. Ya, ketika kita ingin mentakrif mahwa dalil ya, kita carilah apa itu dalil, pengertian dalil. Semisal ulama mengatakan ad-dalil al-mursyid, al-kasif, misalkan begitu. Iya, Dalil itu adalah petunjuk, betul. kasif. Nah, petunjuk itu apa? Dari mana? Ulama sepakat ijma bahwa petunjuk itu ada 4 yang disepakati: kitab, sunnah, ijma, qiyas. Betul. Dalil semua. Kemudian ada yang mutalafeh, semisal istihsan, masalah mursalah, itu masih diperselisihkan, masih diperdebatkan lah. Tapi yang sepakat ulama ijma itu adalah 4: kitab, sunnah, Sunnah, ijma, dan qiyas. qiyas. Nah, itu dalil semua. Iya. Itu dalil semua. Iya. Artinya begini, Artinya artinya kalau dari saya melihat itu, memang ketika orang bertanya mana dalilnya, itu seakan-akan meminta dalil khusus. Makanya di sini yang kelirunya ketika dia bilang mana dalilnya, kan tidak ada contohnya dari Nabi, dan tidak ada lagi itu tidak pernah diucapkan Nabi dan situ. Ini yang perlu diberitahu sama mereka. Memang dalam konsep ini pemahamannya dalam hal dalil itu keliru. Karena kalau kita langsung mengatakan dalil secara khusus dan spesifik, itu mustahil kalau seperti itu istimbat dalilnya atau istimbat hukumnya. Makanya ini yang perlu disampaikan bersama kita sama-sama ini, orang-orang yang terlalu dalam tanda kutip ya ekstrim memahami dalil, seakan-akan dalil itu yang dipahami seperti itu. Makanya saya ditanya mana dalilnya, Nabi tidak pernah mencontohkan, Nabi tidak pernah mengerjakan. Disinilah dalam hal memahami dalil itu yang keliru. Begitu dari saya, kalau saya melihat seperti itu. Iya. Ya clear lah, sudah clear lah. Iya. Nggak, artinya kan dari amaliyah begini dari amaliyah Nahdiyah yang sudah sampean lihat, itu yang sampean nggak sepakat yang ada nggak? Artinya kalau saya bicara konsep Ustaz, dengan amalan yang sekarang ini memang banyak istihad di sana yang bermain Ustaz, dan itu kita tidak pungkiri. Contoh. Masalah tawasul. Ini kan yang masyhur, yang sampai hari ini, sampai masalah akidah itu menyangkut tabarukan, kemudian istighosa. Ini kan yang sampai Allah Akbar. Maksudnya orang sampai dikeluarkan dari Islam gara-gara itu, pemahaman nawakidul Islam. Karena ya itu yang perlu diluruskan. Itu kemudian perlu kita dakwakan bahwa masalah-masalah yang begini kan istihadiyah, khilafiyah istihadiyah, dan itu yang kemudian digoreng terus, dijadikan hal-hal yang seakan-akan dia sudah keluar dari Islam, bahkan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan itu bukan cuma orang awam, itu di kalangan ustadznya juga seperti itu. Ketika kita bilang khilafiyah, itu kan antum kan sering mengatakan khilafiyah yang muktabar, yang ghairu muktabar. Nah, artinya harus apple to apple lah begitu. Nah, contoh tadi antum menyebut tawasul. Tawasul ini apa khilaf ulama? Masalahnya kita pakai konsepnya siapa dulu, Tad? Kalau antum enggak begini ya, artinya ada gak ulama muktabar? Ya, ulama muktabar yang di situ ingkar dengan tradisi tawasul. Masalahnya Ustadz, tawasul ini kan dalilnya dari Al-Quran jelas. Kan itu, carilah wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah. Sementara pemahaman tawasul ini, ada yang membagi tawasul itu, ada tawasul bijah. Itu yang kemudian menjadi kritikan atau pembicaraan para ulama. Kalau tawasul dengan Asmaul Husna, dengan amalan soleh, sebagian membolehkan. Bahkan disepakati. Ya, ketika dengan amal soleh ada hadisnya juga yang kemudian menjadi titik pembicaraan itu ketika bijah, itu yang atau dengan orang soleh Ustaz, dan itu di kuburannya. Dan itu yang kemudian membawa kepada konsep syirik itu Ustaz. Saya pengen tahu siapa ulama yang melarang tawasul dengan orang yang sudah meninggal.
Kalau ini kita sudah masuk pembicaraan bab anu ini Ustaz. Kalau kita mau ke situ sudah. Enggak, karena saya belum nemu konsep ada ulama yang melarang tawasul dengan orang yang sudah meninggal dari ulama-ulama mutabar terdahulu loh ya. Iya, artinya ulama salaf. Ya bukan salah, bukan hanya salah, bukan hanya salah, tapi jumhur ulama. Secara konsep ya. Ya ulama-ulama mutabar lah, kita kan ya tahu lah siapa itu ulama-ulama mutabar. Yang di situ itu dari 4 mazhab nggak ada yang mempermasalahkan tawasul dengan orang yang sudah meninggal. Iya itu Mi. Apalagi 4 madhab lah, contoh 4 madhab. Tawasul ini kan tradisi yang sudah ada sejak zaman Nabi. Kemudian tawasul dengan orang sudah meninggal ini juga sudah ada sejak zaman Nabi. Bahkan ada riwayat-riwayat hadis yang di situ Nabi juga bertawasul dengan nabi-nabi sebelumnya. Iya, banyak riwayatnya sangat banyak, Tat. Riwayatnya sangat banyak. Jadi dalil yang terkumpul itu sangat banyak sekali. Tidak hanya 1-2 dalil, tapi sangat banyak. Nah, yang belum saya ketemukan, yang belum saya temukan itu adalah akhir-akhir ini kan ada ungkapan bahwa tawasul itu hanya diperbolehkan bagi orang yang hidup, tidak diperbolehkan bagi orang yang sudah meninggal. Ini dari siapa? Konsep kayak begini dari siapa? Koinnya itu yang mereka permasalahkan. Kenapa? Ada begini pembahasan begini. Ketika orang sudah mati, itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mengatakan begitu. Karena dia tidak bisa melakukan sesuatu yang kita minta. Sementara kan tawasul itu sebelum kan kesana, begitu. Enggak, sebelum kesana antum pernah nggak mendapati bahwa ada ulama yang melarang tawasul dengan orang yang meninggal? Pernah nggak mendapati itu? Kalau saya baca Ustaz, mereka membagi tawasul itu seperti itu Ustaz. Kemudian kepada orang meninggal mereka tidak bolehkan. Nah, itu dari konsepnya. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Yang sudah meninggal Ustaz, yang sudah meninggal. Mutaakhirin ini siapa? Bukan mutaqaddimin, tapi mutaakhirin. Ya siapa? Mutaakhirin siapa? Ini kalau kita baca ya. Kalau kita baca dari fatwanya sebagian ulama yang mereka fatwakan di sini, tunggu Syekh Utsaimin ya, ketika tawasulu ilallah bi af'ali antadullah. Ini kan oke. Artinya oke. Ya kalau artinya antum sudah paham lah. Beliau kan begitulah. Artinya ini kan kita merujuk lagi ke ulama yang lebih senior dari beliau. Makanya ketika mutaakhirin ini ada fatwa begini kan kita harus bandingkan dengan ulama yang sebelumnya supaya ada gambaran memang mereka ini, dan tanda kutip ya, mereka ini memang berbeda dengan konsepnya mutaqaddimin. Makanya ya disitulah kemudian terjadilah seperti itu. Makanya mereka menganggap sebagian teman-teman yang kalau sudah mati tidak boleh, apalagi bertawasul dengan memintakan doa melalui dia atau dengan kedudukannya dia. Ini Allah Akbar, gimana ya? Maksudnya saya dalam hal ini, kalau memang itu sebagaimana ini yang dipatahkan Syekh Utsaimin, ini memang berbeda dengan konsep ulama yang membolehkan. Makanya ya itulah Ustaz, apakah memang ini ijtihadnya mereka atau memang jadi kesepakatan ulama mereka ya bahwa itu tidak boleh. Saya belum dapat Ustaz, apakah itu mereka sepakat atau hanya beliau pribadi ini. Ya kalau kaulnya beliaunya Asy-Syaikh Al-Utsaimin ya saya tidak bisa membahas ya. Saya tidak bisa membahas, artinya ya kita sudah paham lah. Ini ada yang mau naik ini, Ibnu Utsaimin yang mau naik ini. Iya. Begitu Ustaz. Jadi aman ya. Pokoknya istilahnya aman. Ya, artinya bahwa artinya begini loh Tat, bahwa selama ini amaliah kita semisal tabarruk, jenengan kalau mau cari dalilnya mulai zamannya Nabi sampai sahabat sampai ulama salaf ada segudang dalil. Mau cari dalil tawasul dengan orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal, ada segudang dalil.
mulai dari salaf sampai kholaf. Itu Nah, yang konsepnya Imam Ahmad juga ya, tawasul itu la ba'sa bitawasuli bisolihina wa nasuhu itu ya. Yang saya dapat begitu, Ustaz. Imam Ahmad dalam hal ini membolehkan tawasul dengan orang-orang soleh. Dan itu yang kemudian dalam tanda kutip ya, Syekh Utsaimin, kemudian orang-orang yang mengikuti beliau yang mereka mengatakan seperti itu. Artinya ya itulah, antum tahulah gimana ya. Karena Syekh Utsaimin kan luar biasa ya. Dijadikan rujukan lah oleh mereka dalam tanda kutip. Artinya mereka yang betul-betul memang sangat takzim kepada beliau ya. Dan itu memang tidak bisa dipungkiri, Ustaz. Makanya memang agak keras ya sebagian teman-teman yang kuat berpegang dengan fatwa beliau, sehingga ketika ada orang bicara tawasul pasti diarahkan kepada kuburan orang yang sudah meninggal. Itu yang jadi titik perdebatan di situ. Makanya saya pribadi kalau melihat itu, artinya itu ijtihad lah sebagian ulama yang tapi itu bukan ijma iya. semua ulama. Artinya berbeda dengan ulama yang seperti ini, Imam Ahmad dan seterusnya. Begitu, Ustaz. Ya, Artinya kalau saya di sini bukan mewakili Salafi ya. Jangan sampai ada yang menganggap saya ini Salafi nanti dianggap Wahabi. kalau lagi. semisal Imam Ahmad ya, semisal Imam Ahmad di kitab Al-Ilal wa Ma'rifat Rijal itu kan, ketika Abdullah putranya Imam Ahmad ini bertanya soal tu anir rojuli ya masu mimbaron nabiyyi wa yatabarraku bimasihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri misla dalik au nahwa hadza yuridu bidzalika ataqarrub ila Allah jalla wa azza faqala la ba'sa bidzalik. Itu yang biasa dikutip oleh teman-teman Aswaja kan. Ini hanya salah satu contoh loh, salah satu contoh. Banyak lagi yang lain. Praktek ya. Iya, banyak lagi yang lain. Sudah anu lah, artinya begini, artinya kalau kita ini yang penting ada sandaran dari ulama salaf, kemudian tidak ada yang mengingkar, dan kemudian tidak ada perdebatan yang tajam di sana. Ya sudah. Itu sudah clear lah. Ulama itu sudah clear kayak begitu sudah clear. Artinya bukan hal yang dilarang lah, bukan hal yang dilarang, apalagi jumhur mayoritas itu mengerjakan. Seandainya kita ingkar dengan itu, berarti kan ya berarti sama halnya dengan ingkar dengan jumhur ulama kan begitu. Iya. Apalagi banyak lah hadisnya juga ada.